Aspek organisasional adalah fondasi utama dalam administrasi pembangunan. Tanpa struktur yang jelas, pembangunan tidak akan berjalan terarah. Di negara berkembang seperti India, warisan kolonial Inggris sangat mempengaruhi administrasi pembangunan. Struktur birokrasi hierarkis, formal, dan terpusat menjadi kerangka utama di berbagai tingkat pemerintahan. Administrasi divisi berperan penting sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. Warisan ini membentuk cara pengelolaan pemerintahan, pelayanan publik, dan kebijakan pembangunan hingga saat ini. Divisi biasanya terdiri dari beberapa distrik dan dipimpin oleh seorang komisaris divisi. Komisaris divisi berada pada puncak hierarki administrasi dengan pengalaman panjang dan tanggung jawab yang luas. Ia berperan sebagai kepala administrasi divisi sekaligus otoritas eksekutif tertinggi di wilayahnya. Tugas utamanya adalah mengorganisir, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh mesin administrasi, serta memastikan kebijakan pemerintah dijalankan secara efektif. Peran komisaris divisi sangat beragam. Dalam bidang pendapatan, ia mengawasi pengumpulan pajak, pendapatan tanah, dan tarif air, serta meninjau catatan administrasi para wakil komisaris dan asisten komisaris. Di wilayah perkotaan, komisaris divisi berperan sebagai pengawas lembaga-lembaga perkotaan dan menjadi otoritas banding berdasarkan undang-undang pemerintahan lokal. Dalam bidang pembangunan, ia meninjau pelaksanaan program pembangunan melalui rapat koordinasi rutin dan memastikan program berjalan sesuai tujuan. Selain itu, komisaris divisi juga menjalankan fungsi seremonial, berperan dalam penyelenggaraan pemilu, menerima keluhan masyarakat, serta bertindak sebagai ombudsman lokal bagi masyarakat yang tidak lagi menemukan solusi administratif di tingkat bawah. Di bawah tingkat divisi, administrasi distrik memegang peranan yang sangat krusial. Distrik merupakan unit terpenting dalam administrasi negara karena menjadi titik temu langsung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui administrasi distrik, kebijakan pembangunan, program ekonomi, serta perubahan sosial dilaksanakan secara nyata, khususnya di wilayah pedesaan. Administrasi distrik mencakup seluruh lembaga pemerintah, pejabat, dan pegawai negeri yang bertugas menjaga ketertiban umum, mengelola pendapatan, serta melaksanakan pembangunan. Namun, administrasi distrik juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik telah memperluas beban kerja administrasi distrik secara signifikan. Selain tugas-tugas rutin seperti pengumpulan pajak dan pengelolaan catatan tanah, administrasi distrik juga harus menangani program pengembangan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, perencanaan keluarga, serta sistem distribusi publik. Sayangnya, karakter administrasi distrik seringkali belum banyak berubah. Perencanaan pembangunan masih bersifat konseptual, antusiasme masyarakat rendah, dan fungsi-fungsi dasar administrasi belum berjalan optimal. Salah satu permasalahan utama dalam administrasi distrik adalah lemahnya koordinasi. Kesatuan tujuan sering hilang, sementara mekanisme koordinasi antar bagian administrasi tidak berjalan efektif. Departementalisme yang kuat membuat masing-masing unit bekerja sendiri-sendiri, bahkan saling bertentangan. Kondisi ini memperlemah efektivitas administrasi pembangunan dan membuka ruang terjadinya penyimpangan. Dalam struktur administrasi distrik, wakil komisaris memegang peran sentral. Ia dianggap sebagai wakil utama pemerintah di distrik dan menjadi fondasi utama administrasi pembangunan. Wakil komisaris menjalankan berbagai peran sekaligus, mulai dari kepala administrasi pendapatan, ketua pengembangan distrik, hakim distrik, hingga pejabat hubungan masyarakat. Ia bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, pengelolaan catatan tanah, pelaksanaan reformasi agraria, penanganan bencana, hingga penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun. Selain itu,
Wakil komisaris juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menerima keluhan publik, serta memastikan kebijakan pemerintah dijalankan dengan baik. Proyek Bandung Smart City yang menjanjikan malah menjadi sarana korupsi sistemik yang mengkhianati harapan masyarakat. Kasus ini mengungkap kegagalan organisasional dalam administrasi pembangunan yang mendalam. Lemahnya koordinasi antar instansi dan pengawasan internal menjadi katalis kolusi eksekutif legislatif. Sistem check and balance yang rusak memungkinkan praktik korupsi berkembang bebas. Sekretaris daerah yang seharusnya koordinator utama malah terlibat langsung dalam praktik korupsi. Departementalisme yang kuat dan hilangnya kesatuan tujuan memburukkan situasi. Minimnya transparansi dalam penganggaran dan pelaksanaan memperburuk krisis kepercayaan. Menurut teori administrasi pembangunan, kepala daerah dan sekretaris harus menjadi pengendali utama integritas sistem. Reformasi sistem dan transparansi total diperlukan untuk mencegah kegagalan organisasional di masa depan. Ketika peran ini gagal dijalankan, maka seluruh sistem administrasi pembangunan ikut runtuh. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan menekankan penguatan integritas, transparansi total dalam pembahasan anggaran, pengawasan internal yang independen, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mencegah korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagai refleksi, aspek organisasional dalam administrasi pembangunan menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar persoalan kebijakan atau anggaran, tetapi juga soal kepemimpinan, integritas, dan kemampuan mengkoordinasikan berbagai aktor dalam satu tujuan bersama. Administrasi yang kuat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat menjadi syarat utama bagi terwujudnya pembangunan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Selain struktur formal dan pembagian peran, keberhasilan aspek organisasional dalam administrasi pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan administratif. Pemimpin administrasi, baik di tingkat divisi maupun distrik, tidak hanya dituntut untuk memahami aturan dan prosedur, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan kepekaan sosial yang tinggi. Kepemimpinan yang efektif mampu menyatukan berbagai unit kerja, mengurangi ego sektoral, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan berintegritas, struktur organisasi yang baik sekalipun akan kehilangan fungsinya. Aspek organisasional juga berkaitan erat dengan budaya birokrasi yang berkembang di dalam institusi pemerintahan. Dalam banyak kasus di negara berkembang, budaya birokrasi masih dipengaruhi oleh pola kolonial yang menekankan kepatuhan, formalitas, dan hierarki kaku. Budaya ini sering menghambat inovasi dan inisiatif aparatur di tingkat bawah. Aparat cenderung menunggu instruksi daripada mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Akibatnya, administrasi pembangunan berjalan lamban dan kurang responsif terhadap kebutuhan real di lapangan. Dalam konteks administrasi distrik, hubungan antara pejabat administratif dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan. Administrasi yang terlalu berjarak dengan masyarakat akan sulit memperoleh kepercayaan publik. Oleh karena itu, aparatur distrik dituntut untuk lebih sering turun ke lapangan, mendengar aspirasi warga, serta memahami kondisi sosial dan ekonomi setempat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan dapat memperkuat legitimasi administrasi serta mencegah penyimpangan. Kelemahan koordinasi yang terjadi dalam administrasi pembangunan juga berdampak langsung pada efektivitas program. Ketika setiap dinas atau unit bekerja secara terpisah tanpa kesatuan tujuan, pembangunan menjadi tidak sinkron dan tidak berkelanjutan. Program yang seharusnya saling mendukung justru berjalan sendiri-sendiri. Dalam situasi seperti ini, peran koordinator utama, baik komisaris divisi maupun wakil komisaris, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan administrasi bergerak dalam satu arah yang sama. Kasus korupsi Bandung Smart City memperlihatkan bahwa kegagalan aspek organisasional tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kolusi antara pejabat eksekutif dan legislatif menunjukkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat, struktur organisasi justru dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Hal ini menegaskan bahwa aspek organisasional tidak boleh hanya dilihat dari sisi struktur, tetapi juga dari sisi etika, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai upaya perbaikan, pemanfaatan sistem digital seperti sistem koordinasi pembangunan berbasis digital menjadi relevan. Digitalisasi memungkinkan keterbukaan informasi, pemantauan progres proyek secara real-time, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, teknologi hanya akan efektif jika didukung oleh komitmen pimpinan dan aparatur yang berintegritas. Tanpa perubahan budaya organisasi dan penguatan nilai kejujuran, sistem digital pun berisiko disalahgunakan. Pada akhirnya, aspek organisasional dalam administrasi pembangunan menuntut keseimbangan antara struktur yang kuat, koordinasi yang efektif, dan kepemimpinan yang berintegritas. Administrasi pembangunan yang ideal adalah administrasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan, terbuka terhadap kritik, serta menjadikan pelayanan masyarakat sebagai tujuan utama. Dengan memperkuat aspek organisasional secara menyeluruh, administrasi pembangunan dapat berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, aspek organisasional dalam administrasi pembangunan juga berkaitan dengan bagaimana kewenangan didistribusikan dan dijalankan secara bertanggung jawab. Dalam struktur yang hierarkis, pembagian kewenangan yang tidak jelas sering menimbulkan tumpang tindih tugas dan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan. Aparatur di tingkat bawah kerap berada dalam posisi dilematis, di mana mereka harus menjalankan perintah dari berbagai atasan tanpa koordinasi yang jelas. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas kerja, tetapi juga memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam administrasi pembangunan yang sehat, struktur organisasi seharusnya mampu menciptakan alur komunikasi yang jelas dari tingkat atas hingga bawah. Informasi kebijakan harus dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana di lapangan, sementara umpan balik dari masyarakat harus dapat naik ke tingkat pengambil keputusan. Tanpa mekanisme komunikasi dua arah yang efektif, administrasi pembangunan akan kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan seringkali tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Aspek organisasional juga tidak dapat dipisahkan dari sistem pengawasan dan pengendalian internal. Pengawasan bukan semata-mata bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa setiap unit organisasi bekerja sesuai tujuan pembangunan. Dalam banyak kasus, lemahnya pengawasan membuat penyimpangan berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan independensi, profesionalisme, serta keberanian untuk menindak pelanggaran tanpa pandang bulu. Selain pengawasan formal, peran pengawasan sosial dari masyarakat menjadi semakin penting. Administrasi pembangunan yang terbuka terhadap partisipasi publik akan lebih sulit diselewengkan. Keterlibatan masyarakat dalam memantau proyek pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, dan menyampaikan keluhan merupakan bagian dari penguatan aspek organisasional yang bersifat demokratis. Dengan demikian, organisasi administrasi tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan birokrasi, tetapi juga kepada masyarakat luas. Dalam jangka panjang, penguatan aspek organisasional menuntut perubahan paradigma dalam melihat birokrasi. Birokrasi tidak lagi dipahami sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai instrumen pelayanan publik. Aparatur negara harus menyadari bahwa legitimasi mereka berasal dari kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan administratif harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transformasi ini juga menuntut pembaruan nilai-nilai dasar dalam organisasi pemerintahan. Nilai integritas, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas harus ditanamkan sejak awal melalui sistem rekrutmen, pelatihan, dan promosi jabatan. Tanpa pembaruan nilai, reformasi struktural hanya akan menghasilkan perubahan semu. Struktur boleh berubah, sistem boleh diperbarui, tetapi perilaku birokrasi tetap sama. Pada akhirnya, aspek organisasional dalam administrasi pembangunan merupakan jantung dari keberhasilan pembangunan itu sendiri. Ketika struktur organisasi jelas, koordinasi berjalan efektif, kepemimpinan berintegritas, dan masyarakat dilibatkan secara aktif, administrasi pembangunan dapat menjadi kekuatan transformasi yang nyata. Sebaliknya, ketika aspek organisasional diabaikan, pembangunan berisiko menjadi
proyek administratif yang jauh dari tujuan kesejahteraan rakyat.